Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-38 ayat pertama sampai dengan ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed Melek. Tetapi Sepaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasa-Mu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluar Ebed Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed Melek, orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed Melek, orang Ethiopia itu, kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kembali Yeremia mendapatkan penghukuman atas setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh dia serukan kepada bangsa Yehuda yang tidak lagi mendengar suara firman Allah. Allah berfirman melalui Yeremia mengingatkan bangsa itu supaya mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Namun itu membuat Yeremia mendapatkan penghukuman, penolakan daripada bangsa Yehuda, sehingga dia diserahkan bahkan dimasukkan ke dalam perigi yang tidak ada air, yang terdapat hanyalah lumpur. Sehingga tema kita pada hari ini yaitu ketaatan kepadanya ada harapan. Sekali lagi, ketaatan kepadanya membawa harapan. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih, ketaatan kepadanya membawa harapan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan selalu ada di dalam hati orang-orang percaya. Mengapa demikian? Karena kepercayaannya membuat keyakinannya semakin kokoh, membuat keyakinannya semakin bulat di hadapan Tuhan. Sekalipun ada banyak ancaman, sekalipun ada banyak tantangan, namun itu tidak akan membuatnya lemah, namun akan semakin besar pengharapan dalam hatinya ketika dia mulai taat dan percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia berfirman menyampaikan firman Allah kepada bangsa Yehuda, kepada orang-orang Yehuda, berkata bahwa siapa yang tinggal akan mengalami kemusnahan, namun siapa yang pergi menyeberang akan mengalami pemeliharaan. Sekalipun dia akan menjadi tawanan, dia akan menjadi budak, namun hidupnya akan terpelihara. Sehingga kita melihat Bapak Ibu, hal ini disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bagaimana Allah berfirman, karena Allah telah berfirman terlebih dahulu, ketika bangsa itu tidak lagi taat kepada Allah, maka Allah menubuatkan bahwa bangsa itu akan berada di dalam tangan orang asing, di dalam tangan Raja Babel. Dan hal demikian akan terjadi karena kita melihat bagaimana jumlah prajurit semakin berkurang dan orang Yehuda yang menyeberang ke kubu Babel semakin bertambah, dan kekurangan pangan pun mulai terjadi. Dan kondisi-kondisi ini mempercepat kejatuhan Yerusalem dan tidak ada lagi pengharapan bagi Yehuda. Semua itu terjadi karena keberdosaan mereka. Namun ketika mereka akan mau setia kepada Allah, maka pengharapan akan senantiasa ada dalam hidup mereka. Sehingga ketika bangsa itu melihat bagaimana tentara mereka, pangan mereka, bahkan keadaan mereka semakin memburuk, mereka tidak memiliki pengharapan. Namun Nabi Yeremia hadir, berseru dan menyampaikan bahwa masih ada pengharapan di dalam Allah. Ketika mereka mau setia, pergi menyerahkan hidupnya, boleh menyeberang kepada orang-orang kafir. Namun ketika Yeremia menyampaikan firman ini, kita melihat bagaimana orang-orang Yehuda membenci, bahkan berkata bahwa Yeremia tidak membawa keuntungan bagi mereka, namun membawa suatu kesialan, sehingga mereka memerintahkan menangkap dan memenjarakan Nabi Yeremia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana orang-orang Yehuda menolak untuk taat, bahkan mereka tidak mempunyai suatu kewibawaan di hadapan pembantunya, sekalipun mereka sudah sering mendengarkan firman Allah. Nabi Yeremia berseru, raja tidak mau dengar. Dia hidup dalam keegoisannya yang tidak mengenal Allah. Ketaatan tidak ada dalam diri raja tersebut.
Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dianggap adalah suatu malapetaka yang boleh didatangkan kepada dirinya. Dia tidak sadar bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan yang telah menyebabkannya untuk boleh masuk ke dalam penghukuman tersebut. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini, dalam perenungan ini kita melihat bahwa di dalam kesetiaan kita kepada Allah akan membawa pengharapan. Namun ketika kita tidak mau setia, maka pengharapan itu akan lenyap. Yang ada hanyalah sebuah ketakutan yang akan membawa kita semakin jatuh di dalam keberdosaan. Oleh karena itu firman Allah mau mengajak kita melalui Nabi Yeremia supaya kita mau tetap setia kepada Allah, taat kepadanya. Maka kesetiaan kita, ketaatan kita akan membawa pengharapan yang baru dalam diri kita. Sekalipun di depan kita ada banyak tentangan dan rintangan, namun itu akan menjadi penghalang dalam diri kita untuk boleh senantiasa mengalami anugerah pertolongan daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan bagi kita, tetap setia dan taat kepadanya, maka pengharapan itu akan senantiasa ada, terus menyinari kehidupan kita. Dan lewat itu kita akan mengalami anugerah pertolongan yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur buat anugerah pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami telah merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk taat kepada-Mu, sehingga membawa pengharapan baru dalam diri kami. Sekalipun Tuhan di depan kami ada tantangan rintangan, namun lewat kesetiaan ketaatan kami, Tuhan akan memberikan kami pengharapan yang baru, sehingga kami tidak takut dan goyah, namun kami diberikan kekuatan yang baru dalam melalui segala tantangan yang boleh kami lalui. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku